Kalau misalnya, wah ntar gagal terus sih gagal, tenang, kita ulang lagi Iya, dulu. Kita lagi bisa, oh gagal itu jatuh, diulang lagi. Jadi begitu gagal sekali, seolah dunia kiamat ya, nggak iya, lulus. Saya juga ada teman begitu Pak, begitu nggak lulus nangis gitu kan, lulus saya nggak lulus. Ya memang sih secara malu, mungkin memang malu, udah pasti malu ya, di keluarga juga malu. Tapi ya itu dia karena masyarakat udah sistemnya kayak begitu. iya. Akhirnya orang itu merasa malu, merasa seolah Budayanya seperti itu. iya seolah-olah itu sudah kiamat gitu. Iya, iya Pak. Nah, makanya bagi orang-orang yang mau berpikir, janganlah kita ulangi hal-hal seperti itu, Pak. Malah kita harus merubah, Pak, pola pikir kita. Ketika kita melihat nih anak-anak kita gagal, jangan kita judge mereka gitu. Tetapi bagaimana kita bangunkan mereka? Ayo nak, masih ada kesempatan nak. Gagal sekali normal, gagal 2 kali normal, gagal 3 kali normal. Yang penting kamu gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Itu saja resepnya, Pak. Iya. Akhirnya anak-anak kita ini karena merasa bahwa kegagalan adalah hal yang normal, mereka maju terus pantang menyerah, Pak. Padahal dalam kehidupan kita, bagaimana sih, Pak? Oh, yang Pak Afi sudah rasakan lah selama Pak Afi menjalani kehidupan Pak Afi. Orang lebih banyak gagalnya atau lebih banyak suksesnya? Gagalnya Pak. Gagalnya kan? Bikin nasi goreng pertama, wah gagal, nggak Iya. bisa gitu kan. Iya. Ya apa aja dalam hal itu. Tetapi kita maju terus untuk ini kan memperbaikinya. Iya. Jadi ini kita terlalu memikirkan masalah formalitasnya itu ya. Nah itu. Jadi sesuatu hal yang nggak penting kita ajarkan ke anak-anak kita. Makanya anak-anak kita ini nggak punya fondasi karakter yang kuat Pak di dalam dirinya. Ya akhirnya korelasinya terhadap mental mereka. Mereka nggak punya mental toughness gitu Pak. Istilah mental yang kuat gitu. Dalam menghadapi kegagalan. Karena nggak pernah dipupuk sejak mereka kecil. Karena mental kita itu akibat akumulasi Pak. Apa yang kita alami dari masa kecil kita sampai masa dewasa kita. Nah, nggak bisa Pak orang punya mental kuat tiba-tiba gitu. Ya nggak ada Pak. Manusia itu butuh proses. Ya makanya manusia itu disebut apa ya? Kayak ini Pak. Makhluk pengulangan. Jadi kalau kita nggak pernah mengulang-ulang apa yang kita lakukan, akhirnya kita tidak memiliki sesuatu di dalam diri kita, Pak, yang membuat diri kita ini berharga gitu, ya, di mata manusia yang lain. Nah, tetapi kan kadang kita pengen ngambil jalan instan, kita nggak mau berproses. Akhirnya sudah, ini berdampak langsung, Pak, kepada diri kita. Jadi ketika kita menerima kegagalan, kita nggak bisa legowo gitu, Pak, dalam menerimanya. Ikhlas. Iya, kita nggak bisa ikhlas. Kita selalu aja senangnya excuse gitu. Karena kita menghindari tanggung jawab. Nah, ini Pak yang kita kalau tidak ubah ya cara-cara kita dalam mendidik anak-anak kita, hal ini akan terus terulang, Pak. Mungkin yang di Cina ini bisa saja terjadi di negeri kita juga, Pak. Ya mudah-mudahan nggak terjadi. Amin. Tetapi kalau istilahnya udah pendidikan agama mau dihapus, terus pendidikan karakter nggak ada, pendidikan bakat minat nggak ada, ya terus apa Pak yang bisa menjadi benteng utama bagi anak-anak kita? Semuanya dihilangkan. Ya jadi wajar gitu. Ya makanya kayak kita bikin sekolah Fikar School ini, kita nggak mau Pak menjadi sekolah-sekolah yang mediocre. Kita pengen sekolah kita ini bisa membentuk jati diri anak-anak kita. Mereka harus memiliki cita-cita, mereka harus memiliki karakter yang kuat, mereka harus memiliki fondasi agama yang kuat, ya bukan hanya sekedar menghafal, tetapi mereka harus memahami apa yang menjadi ajaran agama agar mereka bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Ini Pak yang kita ajarkan. Ya makanya
banyak anak-anak Fikar yang pas udah selesai Pak dari sekolah kita ini udah jadi alumni, mereka tiba-tiba datang ke sekolah ngasih kabar bahwa mereka misalnya sudah berwirausaha meskipun umurnya masih sangat muda belia, awal 20 ya. Terus mereka juga ada yang menjadi ketua senat, padahal waktu masih SMA-nya udah kayak makhluk jadi-jadian. Tapi setelah mereka lepas dari SMA, mereka punya tujuan hidup, mereka bisa berprestasi, ya. Terus ada lagi yang di usia SMP aja sudah berhasil ngarang buku dan bukunya diterbitkan oleh penerbit nasional. Terus ada lagi yang masih SMA aja juara renang itu kayak dia tuh kayak seperti alergi Pak, nggak pernah keluar dari 3 besar. Ya, nggak pernah gitu istilahnya keluar dari 3 besar ya, itu nggak pernah ada di ininya dia, kayak nggak pernah ada di benaknya dia Pak. Ya makanya medalinya itu sangat banyak gitu. Ya, nah ini kan makanya saya lihat ketika usia anak-anak dan remaja kita fokuskan pendidikan mereka untuk membangun diri mereka Pak, akhirnya kita akan sulit Pak mendapati anak-anak kita itu berbuat hal yang negatif. Nah, tetapi kalau pendidikan kita hanya kecenderungannya hanya kepada hasil, terus hasilnya juga pendidikan akademis semata, ya percuma Pak. Ya makanya saya lihat kalau nggak ada yang melakukan perubahan, ya sudah Pak, kita yang melakukan perubahan. Ya jangan kita nunggu pemerintah berubah, kita jangan nunggu lingkungan berubah. Wah, itu keburu ada korban jiwa lagi. Nah itu Pak. Jadi udah kita yang penting action aja dulu. Ya, saya juga membuat sekolah ini kan bukan berdasarkan riset yang begitu panjang Pak. Tetapi saya melihat ada suatu masalah nih di hadapan saya. Terus mau saya apain nih? Apa saya berdiam diri saja? Atau saya melakukan suatu tindakan? Ya nggak usah tindakan yang istilah di luar kebiasaan kita Pak, tapi sesuatu apa yang kita bisa lakukan ya sudah, kita lakukan itu terlebih dahulu. Akhirnya jadilah sekolah ini kan, dari tahun 2008 sampai sekarang. Nah ini juga saya melihat bahwa sekolah Fikar ini kalau bukan karena kehendak Tuhan nggak mungkin kejadian Pak. Karena foundernya aja bukan dari dunia pendidikan. Ya, dari seseorang yang miris gitu melihat dunia pendidikan saat ini. Nah jadi itu Pak yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran Pak ya bagi kita semua. Oke, Sobat Beyond Education, semoga apa yang kita bahas tadi itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Karena masa depan anak-anak kita itu adalah bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai orang-orang dewasa di sekitar mereka itu peduli terhadap tumbuh kembang mereka. Jadi jangan sampai kita lupakan hal ini karena tanggung jawab kita adalah mengantarkan anak-anak kita ke pintu gerbang kesuksesan mereka di masa depan. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.